Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini saya menjumpai Bapak Ibu Saudara melalui program motivasi pagi saat ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang hendak saya bagikan terambil di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, diperdamaikan berarti persahabatan atau keharmonisan itu dipulihkan kembali. Ketika teman lama menyelesaikan perbedaan dan memulihkan hubungan mereka, pendamaian pun terwujud. Demikian halnya dengan manusia. Dosa telah merusak hubungan manusia dengan Tuhan Allah. Allah menjadi tak terhampiri dan tak berkenan kepada manusia. Parahnya lagi, manusia tidak akan pernah mampu menyelesaikan dosanya, menyembunyikan perbuatan dosanya, dan membersihkan diri dari dosa. Perbuatan baik tidak akan pernah dapat membenarkan manusia di hadapan Allah. Manusia kehilangan jalannya untuk kembali kepada Allah. Seandainya manusia harus bergantung kepada dirinya sendiri, maka manusia tak akan pernah selamat. Manusia pasti binasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan, yang harus sungguh-sungguh kita mengerti, yang berkaitan dengan berdamai dengan Allah. Pesan yang pertama yaitu berdamai dengan Allah hanya dapat dilakukan dengan perantaraan Kristus. Dunia seakan menawarkan banyak jalan untuk berdamai dengan Allah, serta mengiming-imingi atau menjanjikan jalan menuju surga dengan caranya masing-masing. Namun demikian tidak ada satupun yang dunia tawarkan yang sungguh-sungguh dapat menghantarkan Bapak Ibu Saudara sampai ke surga dan kembali dalam hubungan yang erat dengan Allah, kecuali hanya melalui Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula lah Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanpa Kristus kita tidak akan pernah berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa Kristus tidak ada jalan pendamaian. Itu pesan Tuhan yang pertama bagi kita. Pesan Tuhan yang kedua bagi kita adalah seberapapun besar dosa kita, Kristus dapat mendamaikan kita dengan Allah. Tanpa disadari, seringkali manusia merasakan dan mengalami seperti yang dialami oleh Adam. Ketika Adam jatuh dalam dosa, Adam bersembunyi dan berusaha untuk menghindar dari Allah. Di dalam Kejadian 3 ayat 8-10 disebutkan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi."
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kebanyakan orang merasa dosa mereka terlalu besar dan tidak layak untuk diampuni, tidak layak menghadap Tuhan. Ini adalah salah satu manifestasi dari intimidasi dosa yang berupaya mempertahankan manusia dalam keberdosaannya. Oleh sebab itu, jangan mau ditipu oleh dosa. Ingatlah firman Tuhan yang mengatakan, marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Seberapapun besarnya dosa dan pelanggaran kita lakukan, kita hanya perlu bertobat, minta ampun atas segala dosa kita, maka Tuhan akan menyucikan kita. Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pengorbanan Tuhan cukup, kasih karunia Tuhan cukup untuk mengampuni dosa-dosa kita. Itu pesan Tuhan yang kedua bagi kita. Pesan Tuhan yang ketiga bagi kita pada pagi hari ini adalah kita harus memberi diri untuk didamaikan dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk dapat didamaikan dengan Allah kita harus memberi diri kita. Artinya ada kesadaran dan penyerahan diri yang tulus dan sungguh-sungguh kepada Allah. Kita tidak bisa mengharapkan Kristus mendamaikan kita dengan Allah tanpa kita memberi diri. Memberi diri berarti merendahkan hati kita, melepaskan segala kesombongan, datang kepada Kristus dengan hati yang hancur dalam pertobatan yang sungguh. Karena itu, mari kita berdamai dengan Allah. Karena hanya mereka yang sudah berdamai dengan Allah yang dapat berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan musuhnya, dan yang berdamai dengan lingkungan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lewat pesan Tuhan pada pagi hari ini, siapapun kita, siapapun Bapak Ibu Saudara saat ini, mari relakan dirimu diperdamaikan dengan Allah dengan mengakui sebagai Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi yang menjadi perantara, menjadi juru damai yang mendamaikan hubungan kita yang dirusak oleh dosa dengan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, supaya kita disucikan, supaya kita diampuni oleh Tuhan, sehingga kita layak menghadap Tuhan, sehingga kita tidak lagi menjadi seteru Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari sepanjang hari ini kita isi dengan sukacita yang berasal dari Tuhan. Mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan yang terbaik untuk pekerjaan, untuk keluarga, untuk pelayanan. Terlebih lagi, marilah kita menjadi juru damai bagi orang lain. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.